Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Wirakusuma dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video ini saya ingin membahas tentang bab strategi perencanaan komunikasi. Strategi perencanaan komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil. Dalam perencanaan strategi komunikasi ini perlu diketahui tujuan komunikasi, media paling tepat digunakan dan tingkat efektivitas. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Strategi berfungsi untuk menunjukkan arah dan taktik operasionalnya secara praktis. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metodologi to secure understanding, memastikan komunikan mengerti dengan pesan yang diterima. To motive action, pada akhirnya kegiatan komunikasi dimotivasikan. To establish acceptance, setelah mengerti dan menerima pesan harus dibina. Ruang lingkup. Quinn dan dalam Ruslan 2002 menyatakan agar strategi bisa efektif dilakukan dalam sebuah program, maka ruang lingkup strategi komunikasi diantaranya yaitu objektif yang jelas, memelihara inisiatif, konsentrasi dengan memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang menentukan, fleksibilitas, kejujuran, dan keamanan. Teknik strategi komunikasi itu ada 6. Informatif, edukatif, redundant atau repetition, persuasif, coercive, channelism. Langkah-langkah strategi komunikasi: mengenal khalayak, pengetahuan mengenai khalayak, pokok permasalahan, menentukan metode dan memilih media yang digunakan dalam menciptakan efektivitas komunikasi. Hambatan dalam proses penyampaian, proses barrier. 2. Hambatan secara physical barrier. 3. Hambatan semantik barrier. 4. Hambatan psikososial barrier. Jaringan komunikasi adalah proses komunikasi yang terjadi dari setiap keterlibatan komponen yang ada dalam komunikasi, mulai proses pengiriman sampai hasil yang dicapai. Wilbur Scrum tahun 1995 menyatakan 5 unsur utama komunikasi, yaitu source, encoder, signal, decoder, dan destination. Media dan penyaluran komunikasi. Media komunikasi secara umum dikenal 2 jenis, yaitu media umum dan media massa. Setiap media merupakan salah satu bagian dan channel atau saluran. Menurut Edward Sapir tahun 1997, selain media ada fasilitas tambahan dalam penyaluran pesan komunikasi, yaitu 1. Fundamental techniques atau proses primer, yaitu bahasa dan simbol atau lambang-lambang. Yang kedua, secondary techniques, yaitu media bantu seperti kertas, mesin tik, komputer, atau hal lain yang dianggap memudahkan berlangsungnya proses komunikasi. Transaksi komunikasi. Makna proses enkode-dekode disebut transaksi. Mendapatkan respon dari komunikan yang sesuai dengan sumber atau komunikator. Komunikasi berjalan berimbang, bergantian, dan tidak satu jalur. Bentuknya ada 3 channel yang digunakan. 1. The spoken word. 2. The printed word atau simbol. Yang ketiga, the visual image. Mengembangkan strategi komunikasi. Menyusun sebuah strategi komunikasi adalah suatu seni.
bukan suatu hal yang ilmiah. Strategi komunikasi dapat diterapkan untuk proyek terpisah dalam rencana tertentu dengan memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Tujuan. 2. Sasaran. 3. Pesan. 4. Instrumen dan kegiatan. 5. Sumber daya dan skala waktu. Dan 6. Evaluasi dan amandemen. Studi kasus. Strategi pelaksanaan komunikasi. Strategi pelaksanaan komunikasi bisa diterapkan di mana saja, baik itu organisasi, pemerintahan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh strategi pelaksanaan dalam organisasi. Suatu organisasi pasti memiliki visi dan misi dalam masa kepengurusannya. Komunitas Kejar Mimpi Cirebon yang memiliki visi memotivasi bahwa semua anak layak dan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Dengan visi tersebut, Komunitas Kejar Mimpi Cirebon mewujudkan visinya dengan mengembangkan strategi komunikasi agar rencana dan visinya terlaksana dengan efektif dan hasil yang maksimal. Tujuannya yaitu menyediakan wadah belajar untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan materi dalam mengakses pendidikan yang disebut rumah belajar. Sasarannya menjadikan anak-anak dalam visinya, karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberi pendidikan agar menjadi generasi penerus bangsa yang berilmu. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari anak-anak. Pesannya menyampaikan visi dan misinya secara terbuka dan menarik, mengajak para mahasiswa untuk bergabung berkontribusi dalam rencana pembangunan rumah belajar. 1. Instrumen dan kegiatan. Dalam mewujudkan visinya, Komunitas Kejar Mimpi Cirebon mengajak kita untuk berdonasi buku bacaan untuk menunjang pendidikan yang akan berlangsung, membangun perpustakaan umum untuk anak-anak, dan mengadakan kegiatan belajar mengajar pada hari tertentu seperti Sabtu dan Minggu, dan masih banyak kegiatan edukatif lainnya. 2. Evaluasi dan amandemen. Evaluasi dilakukan di akhir pekan untuk menilai seberapa jauh program terlaksana dan mengetahui hambatan apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Setelah itu, melakukan antisipasi, perbaikan dan perubahan atau amandemen jika diperlukan. Hal ini dilakukan agar rencana dan tujuan dapat tercapai dengan efektif. Ya, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.